Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Mbak Uji. Oke, di video kali ini aku mau membahas tentang lebih bagus mana ya, pospak atau popok sekali pakai atau Cloudy. Mau pilih yang mana ya? Yang pertama aku mau bahas Cloudy dulu ya. Cloudy itu cloth diapers. Jadi diapers yang berbahan dari kain. Ini salah satu Cloudy yang aku pakai waktu bayinya anak aku sih. Ini merek GG. Bacanya apa ya? GG, apa double G, apa double G, atau GG? Aku nggak tahu. Pokoknya merek ini sama satu lagi mereknya itu aku beli merek Pempem. Nih Pempem. Terus apalagi ya? Pokoknya aku beli beberapa sih. Terus ini ada lagi merek Free. Aku punya 3 merek Cloudy ini. Sebenarnya kalau merek sih terserah ya, terserah teman-teman mau beli merek apa. Intinya sih sebenarnya mereka sama aja. Gitu. Jadi Cloudy ini tuh kayak gini, biar teman-teman tahu ya. Tuh kalau kita buka tuh kayak gini. Ini yang aku merek Free ya. Terus dia kayak popok, terus di sini bolong. Dia nanti diisi sama kain. Kainnya kayak gini. Nah, ini namanya microfiber, kain microfiber ya, kayak handuk lah kayak gitu. Kalau merek Free ini bentuknya kayaknya kayak gini ya. Nanti dia dilipat terus dimasukin ke dalam. Nah, kalau bahannya sendiri dia itu untuk bahan ininya kain yang kayak kain yang nggak mudah basah gitu loh. Terus bagian sininya tuh ada lapisan plastiknya biar nggak bocor. Terus sebenarnya ini kalau yang model GG ya, kalau GG microfibernya kayak gini nih teman-teman, kayak gini, jadi langsung menyatu. Dia di sini kain fleece, di sini microfiber, jadi langsung menyatu jadi satu. Kalau yang tadi kan harus ditekuk dulu ya. Kemudian kalau yang Pempem ini kainnya tuh kain lili bambu nih, jadi nanti dia ditekuk jadi 3 kayak gini. Kalau menurut aku ya, aku lebih suka model yang perekat kayak gini. Kenapa? Karena cepet. Jadi kalau ganti itu nggak ceklik gitu kelamaan. Apalagi kalau dia udah mulai aktif, bayi mulai aktif yang suka nendang-nendang itu, aduh, butuh kecepatan yang tinggi. Jadi harus pakai, kalau aku lebih suka yang model perekat ini. Tapi ini udah sobek. Karena ini sering dipakai, terus disikat. Jadi sebenarnya kalau perawatan Cloudy itu jangan terlalu disikat ya. Jangan sikatnya, jangan yang ini tuh sama yang nyuci itu nyikatnya pakai nyikat yang kasar itu loh. Jadi harusnya sikatnya tuh yang lembut biar lebih awet. Ini sudah sobek pemirsa. Gitu. Terus kain yang Pempem ini kan kainnya lili bambu kayak gini ya, jika bukan yang microfiber. Kelebihannya ini itu nggak bau menurut aku loh ya. Kalau pas dia pipis itu nggak bau, nggak terlalu bau lah. Bau sih bau, tapi nggak terlalu bau. Beda sama yang microfiber. Microfiber ini kalau dia pipis sekali aja udah kecium baunya. Nah, kelebihan dari Cloudy ini yang pertama jelas reusable ya, atau bisa digunakan kembali. Jadi kita mengurangi sampah plastik di muka bumi ini karena dia bisa dipakai lagi, bisa dicuci, kemudian lebih ramah lingkungan. Habis itu dia lebih hemat karena kita nggak perlu budget lebih untuk beli pospak atau popok sekali pakai. Terus lebih hemat cucian juga dibandingkan dengan popok kain biasa. Kalau popok kain biasa kan sekali pakai udah ganti jadi cucian tuh banyak. Kalau ini enggak, ini bisa menahan 2 kali pipis nih. 2 kali pipis doang memang. Gitu. Terus kelemahannya
karena ini kain gitu kan, dia nggak bisa menampung pipis sebanyak popok sekali pakai. Jadi maksimal itu 2 kali pipis lah. Jadi kita mengandalkan feeling. Kira-kira anak ini udah berapa kali pipis ya? Kan kelihatan sih. Kalau udah biasa kelihatan tahu basah apa enggak gitu. Jadi kalau udah basah buruan diganti. Terus biasanya kalau berbahan kain kayak gini tuh lebih ramah di kulit bayi. Soalnya anak aku itu awal-awal itu pakai popok sekali pakai tuh iritasi. Begitu pakai Clody enggak. Dia cocok pakai Clody dibandingkan dengan popok sekali pakai. Gitu. Itu kelebihannya juga, lebih aman di kulit lah kayak gitu. Kelemahan yang kedua jadi nambahin cucian sih. Untuk yang ibu sibuk itu agak rempong ya, karena nanti udah kita capek harus nyuci gitu kan, nyuci Clody juga. Kalau nggak punya asisten di rumah yang bantuin nyuci itu agak susah. Kalau dimasukin mesin cuci harus dipisah, kan dia najis ya, bau ompol gitu, harus dipisah sih nyucinya. Terus banyak yang nanya nih, kalau Clody kalau gimana? Ya aja, nanti dia kan nya di sini ya. Nya di sini, terus kita ya harus dibersihin. Jadi kalau misalnya orangnya jijian gitu ya nggak bisa tuh pakai Clody karena harus bersihin nya. Kalau mau memutuskan pakai Clody, teman-teman minimal harus punya, menurut aku harus punya 6 deh, karena sehari itu paling nggak kita ganti itu 3 kali, 3 sampai 4 kali, 6 sampai 10 lah gitu, jangan cuma 2, 3 gitu, karena kan dia hanya menampung 2 kali pipis ya, nanti habis itu diganti. Jadi yang misalnya sehari tuh pakai 3, nanti yang sehari yang bisa buat gantian gitu, yang 3 buat hari ini, yang 3 buat besok gitu, yang kalau ini lagi dicuci kita masih punya 3 lagi gitu. Sebagai ibu yang sibuk atau misalnya kita tuh di rumah nggak ada orang tua yang bantuin atau nggak ada asisten yang bantuin nyuci, bener-bener kita tuh sendirian gitu sama suami doang, sedangkan suami harus bekerja gitu kan, itu kurang efektif sih pakai ini karena rempong ya, harus nyuci tadi, jadi cuciannya banyak, jadi capek sih, tapi memang hemat. Nah kalau pospak popok sekali pakai itu kelebihannya dulu lah ya, kelebihannya dia nampung pipis banyak, jadi kita kalau malam gak was-was nih harus bangun gantiin popok gitu kan, karena udah pakai ini. Tapi kalau tetap harus ganti ya. Kelebihan yang kedua ya lebih praktis sih, karena langsung dibuangkan. Terus kelebihan yang ketiga untuk ibu yang kayak tadi aku bilang, misalnya di situ nggak ada siapa-siapa, cuma berdua sama suami, ini membantu banget si popok sekali pakai karena nggak terlalu rempong, cukup buang aja gitu. Nah, kekurangannya jelas budgetnya lebih banyak karena kita harus beli. Padahal kalau bayi itu awal-awal itu sering banget pipis sama pup berkali-kali. Aku saranin nih ya, kalau bayi belum umur 2 bulan gitu, mending pakai popok kain yang biasa aja deh. Karena kalau pakai pospak boros banget. Dia itu, anak aku aja dulu sehari itu bisa pup sebanyak 5 kali atau berapa gitu, pokoknya banyak. Bayangin kalau pakai ini, sehari berapa popok nih yang kita pakein ya kan, boros sekali. Selain itu ini punya kekurangan membuat sampah bumi kita. Jadi nyampah banget sih popok itu. Dan sayang banget ya, di negara tercinta ini masih banyak banget ibu-ibu tuh yang nggak sadar tuh cara buang popok yang bener itu kayak gimana. Mereka langsung buang aja di kali, padahal masih ada nya, masih menggelembung, ada pipisnya gitu-gitu. Ada juga yang berpikir harus dikubur juga, padahal enggak sih. Yang bener itu cara buang pospak kayak gini tuh teman-teman. Kalau misalnya udah pipis kan biasanya bagian sini tuh menggelembung banyak airnya tuh ya, harusnya disobek dulu. Kan ada kayak cairan menjadi gel gitu kan, itu dibuka dulu, habis itu baru dibuang. Itu kan nanti bisa, yang mengelola sampah maksudnya dia bisa, entah itu bisa dibakar ataupun kalau ini kan plastik ya harus dibakar ya,
Kalau dikubur pun dia berbulan-bulan dia nggak akan hancur karena bahannya plastik gitu. Jadi nggak go green gitu deh kalau pakai pospak. Terus kalau misalnya dia pup kan kena tuh. Aduh please banget ya ibu-ibu di seluruh Indonesia ataupun dimanapun, biasakan dong kalau misalnya pup, anak kita pup tuh di popok, dibuang dulu nya ya, dibuang dulu, dibersihin dulu, habis itu disobek bagian yang menjadi gel itu, baru kita buang. Itu tuh upaya kita melestarikan lingkungan dan juga membantu teman-teman kita yang bekerja di bagian sampah itu loh, biar mereka tuh nggak kena prank terus, buka ternyata ada pupnya, bau, tahu, kasihan ya kan. Kayak gitu sih, itu kekurangan dari pospak. Jadi menurut aku bagusan yang mana tergantung siapa kita gitu, siapa yang menggunain, mau itu entah pakai Kelodi ataupun pospak sekali, popok sekali pakai, kalian lebih nyaman yang mana gitu aja. Nggak usah bagusan Kelodi dong, bagusan pospak dong, nggak usah kayak gitu, nggak usah. Itu tergantung teman-teman aja mau pakai mana, terserah, uang kalian ya kan. Kalau memang kalian ada waktu di rumah dan lebih suka ramah lingkungan, ya pakailah Kelodi biar lebih hemat juga. Tapi kalau kalian mau yang nggak ribet-ribet, ya udah pakai aja pospak kayak gitu, nggak usah dibikin ribet-ribet ya. Nah, seperti itu perbedaan Kelodi dan pospak. Silahkan teman-teman mau milih yang mana, terserah. Terima kasih ya yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa di subscribe dan tekan loncengnya, di like, terus di komen. Atau teman-teman yang pengen dibikinin video tentang dunia peribuan ataupun apa, bisa dong di komentar ya. Segini dulu aja, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum.